Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam acara ngobrol santai bersama finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Saat ini saya sudah ditemani dua orang finalis. Ini mereka dari jauh ini. Keduanya dari Rangkas Bitung ya. Iya. Iya. Oke, dari Rangkas Bitung. Yang pertama ada Nia Kurniasih ya. Iya. Oke, Nia, apa kabar Nia? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Yang kedua ada Ahyani. Oke, Ahyani apa kabar? Alhamdulillah luar biasa kan. Luar biasa, Allah Luar Akbar biasa. ya. Oke. Ya. Ini keduanya dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung ya. Iya. Betul ya. Oke. Saya akan mulai ke Nia ya. Nia tadi dari Rangkas Bitung naik apa ke sini? Tadi sebelum sih dari Majaya naik kereta komuter lain dulu, Oke. terus translate di stasiun Rangkas Bitung naik ekonomi, baru turun di Serang. Oke, ini berdua, kalian berdua Iya. dari Iya, sana. berdua dari sana. Cuman ketemuan di stasiun Rangkas Bitung. Stasiun Rangkas Bitung, Iya. turun di stasiun Serang ya. Iya. Oke, ya. Kalau kalian berdua basicnya apa pendidikan bahasa Indonesia atau dari di luar ini pendidikan bahasa Indonesia? Dari Nia dulu. Dari pendidikan bahasa Indonesianya sih Bahasa Indonesia. Semester berapa sekarang Nia? semester 5. Semester 5. Oke. Kalau Ahyani? Kalau saya sih adik tingkatnya, masih semester 2. Oh, baru semester 2 ya? Semester 2. Sama jurusannya pendidikan bahasa Indonesia. Sama, pendidikan bahasa Indonesia. Oke, nah teman-teman kita akan ngobrol lebih lanjut. Kalau apa motivasi kalian ikut apa duta bahasa ini? Apa dari Ahyani dulu nih motivasinya? Motivasi saya sih yang pertama yang pasti ingin melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri dan karena kan penggunaan bahasa Indonesia itu hampir bisa dikatakan hampir apa ya? Bukan hampir punah, kadang kan banyak yang menggunakan ya. Masih banyak menggunakan. Banyak yang menggunakan. Tapi masalahnya Di kalangan anak muda di ya. kalangan anak muda Iya. jarang menggunakan. Dan terlebih kan selain bahasa Indonesia, duta bahasa juga kan harus melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Oke. Ya, terutama kan kita kan sebagai sebagai orang Sunda Mm. harus melestarikan bahasa Sunda atau bahasa ibu kita sendiri. Nah, Ya. sedangkan anak-anak sekarang itu bukan malu ya, orang tuanya itu malah mengajarkan di masa kecil itu Langsung bahasa langsung Indonesia. bahasa Indonesia. Jadi Oh, ketika sudah besar dia lupa dengan bahasa ibunya sendiri gitu. Oke. Kurang Ya. lebih kayak gitu, Pak. Oke. Kalau Nia gimana Nia? Selebihnya sih seperti itu, cuman kalau di saya juga ingin lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang bahasa Indonesia, kan karena saya sendiri juga kan jurusannya bahasa Indonesia. Nah, Ya. maka dari itu kalau kita tidak ikut ajang-ajang seperti ini, kapan lagi kan? Terus ini juga kan kesempatan kita untuk lebih memajukan bahasa Indonesia kebanding bahasa-bahasa asing yang lain, karena sayang banget itu ya. Zaman sekarang itu anak-anak kecil aja udah pada suka bahasa-bahasa asing ketimbang bahasa tanah air dia sendiri, kayak sejenisnya kayak bahasa Inggris kan ya, lebih populer di Indonesia. Nah, semoga aja dengan adanya ajang duta bahasa Indonesia bisa lebih maju lagi, Amin. bisa lebih populer lagi gitu ya di negaranya sendiri. Ya. Dan untuk menambah wawasan aja gitu di bahasa Indonesia tersebut. Oke. Nah, kalian berdua ini kan berasal dari Rangkas. Berarti bahasa ibunya bahasa Sunda ya? Sunda ya. Nia bahasa Sunda berarti? Enggak juga sih. Enggak Soalnya juga? saya pindah dari Jakarta. Oh, orang Jakarta ya? Iya. Orang Jakarta tapi pindah ke Rangkas Maja. gitu, ke Maja Iya, ya? Maja. Oke. Pindahan. Bahasa ibunya apa Nia? Sebenarnya sih waktu dulu lahirnya sih di Jakarta. Waktu umur 6 bulan itu pindah ke Maja. Jadi Oke. kalau di Maja kan tinggalnya di perumahan. Nah itu tuh orangnya tuh isinya tuh bahasanya ada yang macam-macam, ada yang bahasa Jawa, bahasa Jakarta. Oh, Jadi yang oke. pakai bahasa Sunda itu sedikit gitu. Cuman tahu sih bahasa Sunda karena di lingkungan sekolah juga tuh. Tapi paham ketika ada orang berbicara bahasa Sunda, Jawa, paham ya? paham. Tapi kalau ngomong bahasa Sunda, Bisa, cuman nggak terlalu kayak bahasa Sundanya nggak little I halus-halus can ya? banget gitu. Bisa sedikit-sedikit ya? Cuman bahasa Bisa. Sunda kasar sih, soalnya kan anak-anak ya dapat pelajaran bahasa Sunda dari teman-teman sendiri, suka curhat pakai bahasa Sunda. Oh, Sebenarnya oke. bahasa Sunda kasar. Tapi paham ya. Nah, kalau Ahyani bahasa Sunda, bahasa ibu bisa ya? Alhamdulillah bisa. Bisa. Soalnya kan saya Lahiran sih. dari Pandeglang.
Oh, aslinya Pandeglang. Aslinya Pandeglang, Tapi sekolah kuliahnya di di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Oke. Nah, saya punya challenge untuk yang pertama, punya tantangan ya. Yeah. Yang pertama, memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, karena ini kalian duta bahasa, dituntut juga menguasai sedikit banyak bahasa asing nih. Oke. Ya. Boleh pilih antara mau memperkenalkan diri dengan bahasa ibu, ya, atau bahasa Indonesia. Tapi kalau saya ke Ahyani, saya tantang Ahyani untuk memperkenalkan diri dengan bahasa ibu. Bahasa ibunya. Bahasa ibu. Bahasa Sunda berarti kan? Iya. Ya, silakan Sudah Ahyani. yang sepengetahuan saya aja ya. Ya. Bahasa Sunda Banten yang beda dengan Periangan ya. Silakan aja. Ya. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama orang teh Ahyani. Kuliah di STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Asal sih orang teh nuti Pandeglang. Ayeuna nuju semester 2. Cekap. Oke, siap. Oke. Sekarang Nia nih. Nia mau pakai bahasa asing? Bahasa Inggris? Bahasa tanah. Bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ni Kurniasi. Saya tinggal di Maja, terkhusus Kabupaten Lebak. Saya kuliah di kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Hobinya memasak, berenang, nyanyi. Oh, nyanyi ya. Nah, nanti kalau hobinya nyanyi kita tantang untuk nyanyi juga. Baik, teman-teman, Sobat Banten News, semakin seru obrolannya. Nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Mempersatukan ribuan suku bangsa. Mempersatukan penutur dari ratusan bahasa daerah. Mempersatukan masyarakat dari belasan ribu pulau, Dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia, kebanggaan bangsa. memiliki jumlah penutur terbanyak Keempat di dunia. dipelajari Puluhan negara. Saya bangga. Saya bangga Saya bangga berbahasa Indonesia. Kami bangga. Bangga berbahasa Indonesia. Bahasaku, kebanggaanku. Bahasaku, kebanggaanku. Bahasaku kebanggaan. Dulur-dulur seprovinsi Banten, kula saking Rambu Banten, ayo ngajak dulur-dulur sedanten kangge ngebaca berita sing aktual, sing aktif, sing memang terus beremegagag ya. Tonton atau dibaca beritanya ning bantennews.co.id semengkoten saos. Duta Bahasa 2020 Provinsi Banten. Sekarang sudah ada, saya sudah ditemani Nia dan Ahyani ya.
Nah, kalau tadi sudah perkenalan keduanya, saya ingin mengajak teman-teman untuk berbicara soal Banten nih. Nah, Banten ini dikenal dengan berbagai macam kesenian ya. Keseniannya banyak sekali, kemudian kulinernya. Kalau dari Ahyani, kesenian di Banten apa yang Ahyani ketahui? Nah. Rampak Bedug. Rampak Bedug ya. Oke, Pandeglang tuh ada ya komunitasnya ya. Kebetulan pas MTS juga ada gitu, tapi saya nggak ikutan gitu. Cuman malah ikutan marching band. Oh, marching band ya. Nah, kalau marching band kan lebih modern ya. Modern. Rampak Bedug tuh Pandeglang itu ada beberapa komunitas. Iya, di daerah Ciwasiat juga ada ya. Ciwasiat ya. Kang Rohendi, mudah-mudahan nonton Kang Rohendi, itu aktivis kesenian di Pandeglang yang bergiat di Rampak Bedug. Selain itu apa lagi, Ahyani? Pencaksilat ya. Ya, debus yang suka makan-makan itu. Oke, debus ya. Ini debus udah terkenal sekali. Kalau yang terlibat Ahyani di kesenian apa? Pernah terlibat nggak? Pencaksilat. Pencaksilat ya? Iya, kan kebetulan di rumah tuh ya di kampung tuh ada apa ya? Kayak perkumpulan silat itu. Padepokan. Ya, padepokan. Tapi cuman 1 minggu ngumpul. Ini doang. 1 minggu aja. 1 minggu aja ikutnya itu. Jadi setelah seterusnya nggak ikutan. Oh, cuma ikut seminggu. Ikut latihan. Oke. Apa di sana ininya? Kalau untuk silat itu apa? Apanya? Iya, biasanya kan ada bandrong, ada terumbu atau apa? Perguruannya apa di sana? Apa tuh ya? Karena baru seminggu jadi belum kenal betul ya. Harusnya belajar silatnya lebih serius lagi deh. Biar lebih tahu, lebih mendalami. Kalau Nia kesenian Banten yang Nia ketahui apa aja? Daerahnya juga suka ada pencaksilat, terus ada debus juga sih. Soalnya di sekolah juga suka ada tuh nampilin kegiatan debus, pencaksilat. Kalau misalkan lagi ada demo organisasi gitu, terus Nia juga pernah sih ikut organisasi pencaksilat, cuman nggak sampai akhir, nggak sampai selesai lulus sekolah, cuma pas kelas 10 SMA doang gitu. Waktu SD juga pernah ikut pencaksilat. Emang sebenarnya tuh organisasi pencaksilat juga suka sebenarnya, cuman kurang didukung juga sih sama orang tua, makanya waktu SMA nggak terlalu lama di pencaksilat juga tuh. Iya, karena perempuan biasanya kalau untuk silat ya jarang ya. Padahal sebenarnya banyak juga atlet-atlet silat yang dari perempuan ya. Baik, selain itu nih ada apa lagi kesenian yang Nia ketahui? Tadi kalau di Banten lebih terkenal juga tari ya. Tarinya? Kayak tari Jaipong, kayak tari-tari. Jaipong dari Jawa Barat atau Banten? Jawa Barat ya. Jawa Barat. Tapi suka senang aja kita ngeliat tari. Kalau dulu Banten ya memang masih menyatu dengan Jawa Barat. Iya. Tapi karena sekarang sudah provinsi sendiri, jadi Jaipong lebih di Jawa Barat. Ya. Oke, kalau angklung buhun kalian tahu nggak? Angklung yang di Cibeber itu ya? Iya, angklung buhun. Iya. Kalau di STKIP saya nggak tahu. STKIP Setiabudi itu ada ini nggak? Unit kegiatan mahasiswa. Yang keseniannya apa? Ada? Ada itu di tempat TBM. TBM. Itu ada macam-macam angklung juga ya. TBM itu yang maksudnya Kang Dese tempatnya? Iya, tempatnya Kang Dese itu. Oke. Dese Aryadi ya. Iya. Kalau di Rangkas Bitung itu sebenarnya banyak komunitas-komunitas, baik itu sastra, musik, tari ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa ikuti di sana untuk kegiatan semacam itu. Oke, kalau tadi kesenian, sekarang kuliner. Nah, kuliner nih. Orang Pandeglang dulu nih. Orang Pandeglang apa nih? Kuliner yang paling terkenal di Pandeglang? Apa ya? Yang paling inilah apa? Soalnya saya banyak. Paling makan makanan yang itu Bang. Apa ya? Yang biasa ada di Lebaran kayak. Iya, makanan Lebaran apa? Kayak rengginang gitu, gipang. Oh, gitu. Kalau rengginang gipang itu banyak di sini. Iya. Ini apa? Apem. Cimanuk. Cimanuk? Nggak tahu juga. Ini orang Pandeglang asli apa enggak nih? Ini apa? Balok. Balok ada menes itu balok. Menes kan? Iya. Itu jadi orang Banten tuh hebatnya orang Banten, balok aja dimakan gitu ya. Iya, hebatnya orang Banten, balok aja dimakan. Nah, itu balok, kemudian kan banyak juga itu yang lain. Ya.
dari Pandeglang? Harusnya ini jelajah wisata kuliner ya. Biar kurang modal kali Bang. Kurang modal. Oke. Kalau Nia nih, biasanya kalau ini nih mahasiswi nih kayaknya kalau untuk makanan kuliner ini apa nih? Kalau di Maja adanya itu kayak kue kerucut gitu. Kue kerucut itu apa? Kerucut yang kata mirip kayak dodol gitu, cuman dibungkusnya sama pisang, daun pisang. Bentuknya kerucut. Apa tuh gitu. kalau di Serang ya? Ada juga itu yang kerucut itu. Kue kerucut sih kalau di Maja paling. Terus kue cucur, papais paling lebih sering ada di Maja itu tuh sama kue bugis. Iya. Yang paling viral. Iya. Nah kalau dari tadi apa kesenian, kemudian ada apa makanan kuliner ya di kita. Nah teman-teman melihatnya dari apa dari kuliner dan makanan ini Banten ini punya ini nggak sih apa daya saing nggak dengan tempat-tempat lain? Dari Nia dulu nih. Banten kayaknya punya juga sih. Soalnya kan selain dari Banten sendiri itu juga kan kita daerah di Lebak banyak juga ya. Pasti masing-masing punya apa namanya makanan kuliner andalan juga tuh. Yang lebih sering tuh tadi kayak ada jojorong juga, ada kue cucur, ada papais. Terus waktu pas lagi pernah tuh main di Banten. Di Banten kayak terkenal tuh banyak dodol. Makanan dodol. Terus sama apa ya? Kayak kerupuk-kerupuk yang pakai sambal-sambal gitulah. Namanya apa ya itu yang suka ada oleh-oleh di Banten sih. Banten lama maksudnya? Iya. Oke. Iya. Kalau Ahyani, kalau melihat dari tradisi apa seni tradisinya, kemudian kulinernya, Banten ini punya daya saing nggak? Punya kelebihan nggak dengan daerah-daerah lain? Kalau misalkan membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan, pasti setiap daerah punya ya kelebihan. Dan Banten sendiri dari kuliner kan ada tadi apa ya ini apa sate bandeng. Oke. Ya di Pandeglang ada yang produksi sate bandeng? Nggak ada ya, itu adanya banyaknya di Serang. Tapi kenal itu ya sate bandeng ini. Iya. Baik, tadi soal kuliner sudah, soal apa seni tradisi sudah. Nah saya mau masuk ke ini tokoh Banten nih. Nah tokoh Banten teman-teman juga harus tahu apa pahlawan nasional dari Banten tuh ada loh. Ada ya. Nah kira-kira siapa saja itu pahlawan nasional dari Banten? Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ya. Oke, ya itu yang paling terkenal itu Sultan Ageng Tirtayasa. Yang sekarang namanya dijadikan nama kampus ya, nama kampus dan ada beberapa nama ruas jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, selain itu Ahyani itu Hasanuddin Maulana Hasanuddin. Oke, itu Sultan ya. Itu Sultan Banten yang generasi apa setelah Sunan Gunung Jati ya, anaknya. Nah, kalau dari Sultan itu dari tradisi Sultan mungkin hanya Sultan Ageng Tirtayasa. Yang di Cilegon nih, ada juga yang di Cilegon. Oh, sorry, sebelum yang di Cilegon yang di Anyer. Nah, Anyer. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia kedua loh. Nah, ini yang belum banyak diketahui kadang-kadang. Siapa kira-kira Nia? Syarifuddin Prawijaya, kalau nggak salah. Safruddin Prawira Negara. Oke. Nah, ini Safruddin Prawira Negara nih. Ya, teman-teman milenial harus tahu nih ya. Jadi Presiden Republik Indonesia kedua itu Pak Safruddin Prawira Negara. Beliau itu aslinya dari Anyer Kidul ya, walaupun orang tuanya ada di Sumatera ya, aslinya beliau di Anyer Kidul. Nah itu Presiden Republik Indonesia kedua masa darurat dan beliau adalah pahlawan nasional yang dicatat dari Banten, walaupun yang mengusulkan waktu itu dari Sumatera ya. Nah yang ketiga, terakhir nih, siapa kira-kira? Dari Cilegon ini, orang Cilegon harus tahu nih. Orang Cilegon harus tahu nih pahlawan nasional dari Cilegon nih. Oke. Yang di rumah mau ikut tebakan silakan di komentar. Kalau yang jawabannya benar nanti kita kirim
ada buku menarik ya, ada buku menarik, boleh nanti kirim. Ya, yang ketiga saya sebutkan saja Ki Samun, Brigjen Samun ya. Nah, ini pahlawan nasional ketiga dari Banten. Beliau sudah tercatat sebagai pahlawan nasional. Baik, kembali lagi nih, kalau kalian kan mahasiswa bahasa Indonesia, tentu dari perkuliahan sudah dapat istilahnya ilmu mengenai bahasa. Nah, dari ilmu yang didapatkan di perkuliahan dengan bahasa yang digunakan sehari-hari, bahasa Indonesia itu sebenarnya digunakan betul nggak dalam keseharian? Dalam keseharian, ya dalam keseharian. Antara kalian pembelajaran di perkuliahan dengan pada aplikasi di masyarakat. Digunakan nggak? Nia dulu Nia. Ya digunakan apabila misalkan ada masyarakat yang kurang kurang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalkan kayak dia ngomong mau izin gitu ya, tapi dia ngomongnya izin, kan yang benar tuh izin. Terus terus kalau ada yang coba dong tolong matikan airnya gitu, kan bukan air ya, air bu, bukan air gitu kan. Matikan itu benar nggak? Matikan, tolong matikan. Matikan. Jadi yang dimatikan airnya apa orangnya? Airnya. Ya. Soalnya suka melenceng gitu kan ya. Iya. Dari air ya jadi air. Oke. Jadi banyak kekeliruan ya dari aplikasi penggunaannya ya. Nah, kalau Ahyani bagaimana melihatnya? Kalau saya sendiri sih kalau di kampus sering digunakan bahasa Indonesia, tapi kalau misalkan di masyarakat sendiri jarang. Soalnya kan pandangan masyarakat itu apaan sih pakai bahasa Indonesia? Gagahan gitu katanya. Gagahan tuh kayak gedeun. Ya, kok terkesan ingin terlihat gitu, pandai gitu ya. Pandai. Padahal mah kan ingin melestarikan bahasa gitu biar nggak ketinggalan gitu sama bahasa-bahasa yang lain. Kalau di rumah dalam pergaulan sehari-hari Ahyani bahasa Sunda? Bahasa Sunda. Sunda ya. Iya. Ya karena kalau di rumah kan biasanya lingkungannya beda ya, lebih supaya lebih akrab lagi. Akrab lagi dengan keluarga. Oke, selain itu di ruang-ruang publik biasanya Nia kalau yang sering belanja tuh ya, mall itu banyak tuh misalnya di pintu itu kita sudah melihat dihadapkan dengan bahasa-bahasa asing ya, misalnya open. Nah, jadi yang masuk itu seolah-olah nanti kena di open gitu ya, bukan di open ya. Kemudian tutup jadi close, kemudian selamat datang jadi welcome dan lain-lain. Nah, kalau penggunaan bahasa asing di ruang publik seperti itu, kira-kira Nia menanggapinya seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan di publik itu lebih kasihan sama orang yang kurang menguasai bahasa asing ya. Takutnya mereka juga kan nggak tahu itu artinya apa kan. Lebih suka orang-orang tuh lebih ingin kenapa sih di negara Indonesia lebih banyak aturan-aturan dari bahasa asing gitu. Kenapa nggak bahasa Indonesia aja gitu kalau menurut masyarakat mah ya. Soalnya kan mereka juga kurang ngerti itu kalau bahasa-bahasa asing. Kayak sekarang tuh naik kereta juga kan di komuter lain ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya juga. Ya. Justru petunjuk penggunaan alat dan lain-lain itu masih masih menggunakan bahasa Inggris ya. Iya. Nah, bagaimana kalau yang naik itu orang Rangkas atau orang dari ini? Jadi kesannya harusnya kalau mau bahasa Sunda sekalian. Iya. Oke. Ya. Ada cerita juga dulu ada ibu-ibu bawa anak kecil mau ambil uang ke ATM, tapi di situnya di ATM-nya ditulis open. Iya. Soalnya ibu-ibunya takut, anaknya takut gosong katanya karena di open jadi open. Padahal itu open buka ya. Baik, kalau dari sisi penggunaan tadi banyak bahasa asing di ruang publik. Nah, dari teman-teman nih, terutama kalian nanti kan akan jadi finalis ini sudah jadi finalis di Duta Bahasa ya. Apa harapan teman-teman, terutama untuk penggunaan bahasa ini di ruang publik ya? Seperti apa harapannya? Dari Ahyani dulu. Saya dulu, Bang. Iya. Harapannya sih biar bahasa Indonesia tuh itu tadi harus sering digunakan biar nggak kalah dengan bahasa yang lain. Ya gitu. Ya, kalau Nia
harapannya semoga aja gitu ya, walaupun kan kita di Indonesia kan beragam bahasa daerah ya, semoga bagi kita gini ya, kayak orang asli dari Sunda, dari daerah manapun itu tidak melupakan bahasa dari tanah kelahirannya sendiri kayak bahasa Indonesia. Jadi kan kebanyakan tuh sekarang orang Sunda aja udah ngelupain kayak negaranya sendiri gitu, bahasa Indonesia jarang dipakai juga kan. Kebanyakan juga kayak orang pedalaman juga bahasa Indonesia kurang lancar banget kan. Semoga aja bahasa Indonesia lebih bisa digunakan dengan baik oleh orang-orang daerah juga, bukan hanya mereka menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing gitu. Oke, baik. Ya, semakin seru pembicaranya, tapi nanti akan ada sesi berikutnya. Kita ini obrolannya sudah semakin serius ya. Baik, jangan kemana-mana Sobat Banten News, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dulur-dulur seprovinsi Banten, kula saking Rambu Banten, ayo ngajak dulur-dulur sedanten kangge ngebaca berita sing aktual, sing aktif, sing memang terus beremegagag ya. Tonton atau dibaca beritanya nih bantennews.co.id semengkoten saos. Lagi di acara Bincang Santai bersama finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Saya sudah ditemani Nia dan Ahyani. Nah, Nia dan Ahyani, ini sebelumnya kalian ketika proses seleksi awal menyerahkan karya ya? Iya. Ya, Nia. Berupa apa? Berupa video. 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 Oke. Jadi sebelum seleksi di tahap awal itu selain menyerahkan video apalagi sih? Berkas-berkas dulu, kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas itu apa saja? Ya berupa biodata, esai, sama foto lah kayak gitu, kelengkapan berkas biasa kayak foto KTP apa. Iya. Ahyani sama? Sama. Tulisannya apa waktu itu? Tulisan esai itu. Esainya? Tentang apa sih? Lupa kayak kantor bahasa harusnya bekerja sama dengan apa tuh judulnya, kantor bahasa harusnya bekerja sama dengan komunitas lah untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Oke. Ya, jadi dibuat aplikasi gitu. Aplikasi. Jadi pas sebelum masuk aplikasi bahasa Indonesia tuh bahasa Indonesia sebelum masuk ke misalkan aplikasi WA gitu ya. Sebelum masuk ke aplikasi WA muncul nih aplikasi yang dibuat ini yang bekerja sama antar Duta Bahasa dengan yang pembuat ini. Tim muncul, IT lah ya. IT lah gitu kayak gitu. Muncul kayak bacaan gitu kayak bahasa Indonesia. Itu bacaan kayak novel tapi bahasanya semua. Gitu. Tujuannya apa dengan pembuatan aplikasi semacam itu? Tujuan saya sih agar yang pertama agar minat baca di kalangan pemuda sendiri meningkat. Oke, meningkatkan minat baca ya. Oke. Itu esai ya? Esai. Itu harus dipastikan karya sendiri ya? Iya. Oke. Kalau Nia,
Judulnya apa waktu itu? Meningkatkan bahasa Indonesia di zaman era digital ini. Jadi intinya tuh di masa kecanggihan teknologi sekarang, bagaimana cara kita untuk melestarikan, memajukan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia itu tidak dibilang kuno gitu. Jadi kan sekarang udah lebih mudah kan ya, ada teknologi. Jadi bagaimana caranya kita bisa mempergunakan teknologi tersebut dengan sebaik mungkin dengan memajukan bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Oke. Itu esainya berapa halaman? 5 halaman kalau punya. 5 halaman. Iya. 5 halaman. Berapa spasi? Yang pasti banyak lah ya kata-katanya. Oke. Baik. Selain mereka ini membuat tulisan, karya tulis berupa esai tentang bahasa, mereka ini juga membuat video, ya, video. Seperti apa videonya? Kita saksikan karya dari Ahyani dulu. Videonya Ahyani seperti ini, karya dari Ahyani. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bahasa? Perkenalkan, nama saya Ahyani dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020. Di siang hari ini, saya akan membahas beberapa istilah yang sering dilakukan dalam kegiatan para kaum hawa, yakni make up, atau dalam istilah bahasa Indonesia adalah tata rias atau alat kecantikan. Karena dewasa ini, penampilan sangat diperhatikan oleh pria maupun wanita. Oleh karena itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat di sekitar untuk mengetahui apakah mereka tahu alat-alat kecantikan itu dalam istilah bahasa Indonesia. Ayo kita cari tahu. Aduh. Oke Sobat Bahasa, sekarang saya telah bersama kakak-kakak cantik di kiri dan kanan saya. Dan terlebih dahulu saya akan berkenalan dulu dengan kakak-kakak teteh ini. Namanya siapa? Mela, Sela, Hesti, Sophie. Oke, jangan lupa catat di buku harian kalian nama-nama mereka ya. Sebelumnya teh, saya akan menanyakan beberapa istilah dalam make up. Tahu ya make up apa? Pasti tahu lah, karena muka-muka teteh ini kinclong semua. Jadi pertanyaannya seputar make up dan saya akan menanyakan istilah itu dalam bahasa Indonesia. Contohnya ya, kita contoh dulu. Kalian tahu apa tidak? Make up dalam istilah bahasa Indonesia itu apa? Tata rias. Tata rias. Tata rias. Tata rias. Jadi kalian semua sudah tahu.
Sudah tahu? Ya mungkin karena sering memakainya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sekarang bukan pertanyaan kedua, tadi kan contoh ya. Tadi kan contoh. Sekarang pertanyaan pertama berarti. Oke. Lipstick dalam bahasa Indonesia itu apa? Sipuhan. Sipuhan. Ayam kali disipu. Warna bibir. Warna bibir. Cat bibir. Cat bibir. Emang tembok dicat? Tongkat bibir. Lebih aneh lagi. Yang betul itu teh ini. Siapa tadi? Sela. Teh Sela itu pewarna bibir atau dalam istilah lain pelembab bibir. Biar nggak pecah-pecah bibirnya. Sudah tahu sekarang? Udah. Sekarang pertanyaan kedua itu tentang night cream. Apa dalam istilah bahasa Indonesia? Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Masa gak tahu? Gak tahu juga. Night cream. Night cream itu pelembab ya, pelembab pipi. Bisa jadi. Iya gitu, pelembab malam. Kalau saya ini? Gak tahu. Gak tahu juga. Night cream gak tahu. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia, night cream itu adalah krim malam. Maaf teh. Krim malam ya teh. Udah tahu sekarang teh? Udah. Night cream atau krim malam. Ya. Oh iya. Iyalah. Oh, iya. Masya Allah. Bahasa Inggris kan? Udah belajar bahasa Inggris kan? Iya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Eyeliner. Apa sih? Apa? Ini buat kelopak mata. Buat kelopak mata. Iya, ini apa sih? Alis. Ini kan kelopak mata kan? Ini? Buat mata di sini. Buat mata juga? Iya. Buat mata lah pokoknya intinya. Iya, maksudnya penghitam mata. Penghitam mata. Spidol kali. Gak tahu. Gak tahu. Eyeliner itu dalam istilah bahasa Indonesia pensil mata. Kan untuk membuat lakukan di mata. Ya kan? Saya juga tahu. Oke, pertanyaan ini terakhir nih. Eyeshadow dalam bahasa Indonesia. Buat apa sih? Buat di atas mata ini? Apa itu? Sama kayak tadi. Iya. Kayak pensil mata ini? Gak tahu. Gak tahu. Pewarna mata. Buat pipi. Pewarna mata. Iya. Buat itu, buat apa sih? Muka. Buat muka. Muka apa ini kan buatnya di iya. Oke, buat muka. Apa ya buat muka itu? Di sini tuh eyeshadow dalam istilah bahasa Indonesia adalah perona muka. Biar lebih merona kayak kita ini tuh. Ini merona kan semua tuh merona. Oke. Jadi pertanyaan seperti itu. Kalian sekarang sudah tahu kan istilah itu dalam bahasa Indonesia sekarang? Sudah. Ya. Dan semoga menjadi pengetahuan juga buat kalian. Oke? Terima kasih sebelumnya buat kita semua. Jadi kita budayakan literasi agar bahasa Indonesia tetap lestari dan berkembang. Oke, sahabat bahasa, itulah jawaban-jawaban dari teteh-teteh semua. Semoga mengedukasi kalian semua. Oke, teteh semua lihat ke kamera, kita ucapkan slogan Duta Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat bahasa, tadi saya telah berbincang-bincang dengan kakak-kakak cantik seputar alat kecantikan. Meskipun mereka dalam keseharian yang menggunakan alat-alat tersebut, tapi pada kenyataannya, mereka kurang mengetahui alat-alat kecantikan tersebut dalam istilah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kaum akademisi harus lebih giat lagi mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Cukup sekian dari saya, salam budaya, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat bahasa. Saya di sini sedang berada di Perpustakaan Seidah Adinda. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nikuriasi, asal saya dari Maja, kampus saya dari STK IPS di Rangkas Bitung. Di sini saya ingin mengetahui seberapa pengetahuan tentang ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada pengunjung yang ada di perpustakaan ini. Mari kita lihat. Mbak, boleh memperkenalkan nama dan alamatnya? Perkenalkan, nama saya Srutu Sikasari, alamat Petir, Serang, Banten. Baik, di sini saya akan sedikit bertanya tentang ejaan bahasa Indonesia. Coklat atau coklat? Coklat. Jawaban yang tepat adalah coklat.
Boleh perkenalkan nama dan alamatnya di mana? Nama saya Ria Aprilia Destiani dari Kampung Selaraja. Nah, di sini saya akan sedikit bertanya tentang ejaan bahasa Indonesia yang benar. Menurut Adik, atau Adik siapa dan alamatnya di mana? Nama saya Putri dari Kampung. Nah, di sini saya akan sedikit bertanya, goa atau gua? Permisi, boleh perkenalkan nama dan alamatnya di mana? Baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Risa Wardiana dari instansi STKIP Setiabudi Budi Rangkas. Baik, di sini saya akan sedikit bertanya tentang ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut kakak, gua atau goa? Ya, menurut saya yaitu gua. Baik, yang kedua, frustasi atau frustrasi? Menurut saya yaitu frustrasi. Adalah gua. Gua yang keempat adalah frustrasi. Perkenalkan, nama saya Terapi. Alamat saya dari Karanganyar. Nah, baik, di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Tahu tentang julid. Julid itu orang yang iri dengan keberhasilan orang lain. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang mager? Mager itu ya dari singkatannya malas gerak gitu ya. Orang mungkin dari punya aktivitas senang santai-santai gitu ya. Kata julid memiliki arti seseorang yang iri atau dengki dengan sesuatu yang kita miliki. Dan yang kedua, untuk kata mager sudah jelas itu mempunyai arti malas gerak. Malas gerak yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak ingin melakukan sesuatu. Nah, itu bagi para mereka kaum milenial. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur seprovinsi Banten, kula saking Rambu Banten, ayo ngajak dulur-dulur sedanten kangge ngebaca berita sing aktual, sing aktif, sing memang terus beremegagag ya. Tonton atau dibaca beritanya ning bantennews.co.id semengkoten saw. Iya gitu. Oke. Tadi pesan yang tadi itu sama. Oke, selain itu kalau Nia pesannya apa sih dari video itu? Pesannya semoga untuk dari konten itu apa yang mau disampaikan? Tadi kan pertanyaan-pertanyaan soal kosakata yang benar ya. Penggunaan bahasa Indonesianya itu kebanyakan itu pada kurang tepat ya. Seharusnya kan kayak kata coklat itu kan coklat. Sebenarnya itu terlihat sepele, tapi kebanyakan tidak diketahui orang gitu kan. Kayak kata gua atau gua itu kebanyakan gua karena orang-orang seringnya makanya kata gua gitu. Terusnya gua. Semoga aja pada anak-anak itu pada sadar ya akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Terus terutama pada kaum milenial gitu, kayak kata-kata mager, kata-kata ambyar ya. Makanya itu di situ sengaja kan dites ke anak-anak milenial. Mager tuh malas gerak. Malas gerak pasti udah pada tahu sih kalau anak milenial. Kalau dulu ada PW ya. Iya. PW itu apa? Posisi wenak. Posisi wenak sama aja itu diam juga ya. Posisi diam. Baik, ini terakhir untuk sesi terakhir saya punya kuis. Nah, ini kuisnya tebak cepat padanan kata ya. Tebak cepat padanan kata karena di sini tidak ada bel, cukup langsung saya bacakan pertanyaannya, langsung dijawab padanan katanya apa. Baik, saya mulai. Sudah siap ya? Sudah siap. Saya mulai dengan member. Anggota. Anggota, betul. Oke, anggota. Fitness center.
Pusat kebugaran. Pusat kebugaran, baik. PowerPoint? Tangkapan layar. Screenshot. Screenshot ya. Apa PowerPoint? Tidak ada yang bisa jawab? Layar tancap. Layar tancap, oke. Layar tancap film nanti di kampung itu. PowerPoint itu salin dia. Oh, salin dia. Oke, ya. Kemudian drive thru. Apa itu? Turunan. Kalau kita turunan. Kalau kita pesan makanan biasanya di rumah makan cepat saji ada istilah drive thru. Apa? Siap saji. Ya, kurang tepat. Makanan siap antar. Bukan. Drive thru itu layanan tanpa turun. Nah, jadi kan yang beli nggak turun kan? Apa atau singkatan? Lantatur ya. Lantatur, layanan tanpa turun. Kemudian billboard. Papan reklame. Efektif. Cepat. Efektif. Apa ya? Oke, tidak ada yang bisa jawab. Efektif itu mangkus. Mangkus. Oke, nah belum pernah dengar ya? Belum. Efisien. Efisien, efektif itu. Ini pasangannya biasanya efektif dan efisien gitu ya. Ya, itu. Ada mangkus, ada Mangkis. sangkil. Sangkil. Nah, oke, sangkil ya. Kemudian online. Daring. Daring. Offline. Luring. Luring. Gadget. Gawai. Gawai. Upload. Unggah. Unduh. Upload. Unggah. Unggah betul tadi. Download. Unduh. Unduh. Kemudian printer. Cetak. Kurang tepat? Media cetak. Pencetak. Pencetak. Oke, baik itu dia. Tebak cepat padanan kata. Nanti digali lagi kemampuannya untuk apa? Padanan kata bahasa Indonesia. Yang pasti dari istilah yang kita temui sehari-hari itu ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Walaupun secara keseharian kita lebih akrab dengan kata-kata dari bahasa asing tadi. Baik, terima kasih teman-teman finalis dari Duta Bahasa Provinsi Banten 2020. Ada Ahyani dan Nia. Terima kasih banyak waktunya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya dalam acara yang sama. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi.